Game yang ketiga kita game penentuan dari match kedua antara tim Aura Esports versus Genflix Shadow Junior yang akan ditemani oleh Mokalate dan juga Ansel. Di mana skor sementara kali ini satu sama. Dan apakah Linknya bisa membawa kemenangan lagi? Yes, atau dengan kehadiran seorang Lancelot akan membawa kemenangan untuk tim Genflix Shadow Junior. Yoi, kita kayak ngebawain acara wayang kulit. Iya, biar keren, biar ada. Kita menyebarkan energi positif, semangat kepada penonton yang sedang menonton juga. Dan kali ini Little Wonder bakal dikontes seperti double stun, juga bakal connect, tapi Mars yang berhasil mengamankan Little Wonder kali ini di arah top lane-nya. Iya. Dan Jello Wow dengan Esmeralda-nya bakal 1v1 situation menghadapi seorang Godiva. Floating Blood bakal digunakan. Nah ini agak sulit sih sepertinya dari seorang Godiva ngadapin Esmeralda yang dia punya durability, dia punya Frostmourne Shield di awal game. Jadi Godiva lebih memilih pakai Cloak Turret karena dia masih butuh stack. Iya, mending main aman aja dulu. Iya. Bulir-bulir hadir. Dan tadi kayaknya dari Kelomangnya sendiri udah diamaninnya sama si Jello-nya ya? Sepertinya ya. Atau enggak ya? Belum sih, masih itu ada ya? tambahan lagi yang super big ya. Super big. Super big, super besar. Semakin besar juga. Tapi kali ini dia arah top lane-nya dari tim Genflix Shadow Junior. Mereka mau nge-secure ke arah Gold Buff. Tapi agak kesulitan sepertinya. Tapi 4 member sudah mulai getter. Bakal ketahuan posisinya karena ada monster jungle yang melakukan hit ke arah seorang Popol. Dan Kupa. Tapi di arah top lane, Puncture dan juga Tonrose untuk membersihkan minion terlebih dahulu. Iya, di-cut aja minionnya. Ini beneran pergerakan lumayan cukup ngeganggu ya dari Arrow sendiri. Yes. Oke, sudah ada truk tronton bakal lihat di depannya. Ternyata Ercan yang harus di pick off kali ini. Hike. Pinch noise-nya bakal mengincar ke arah seorang Jackly. Ada Tempest of Blaze, Deviant Sword-nya mencoba untuk escape. Jackly masih mencoba untuk bertahan, tapi ada rotation. Connect 2 orang langsung ke arah Battle dan juga Jello Wow. Tapi itu nggak cukup damage-nya buat nge-take down mereka berdua. Ya, sementara ini bakalan sedikit buying time, dikit lagi ya akhirnya. Yes. Untuk nge-slowin ritme, tapi di mid-nya bakal coba untuk lagi-lagi di kontes nih. Betul, dan sebentar lagi juga Turtle bakal spawn. Itu Wonder bakal menjadi next target, tapi Dwarf Dragon malah konek seorang seni budaya. Langsung menghilang, Rapture juga di depan, darahnya sedikit low. Tapi masih ada tambahan regen, double kill dia mengalami seorang battle karena Baklan. Lihat ada Falling Star Moon-nya, Tempest of Blaze digunakan terkena stun. Mars, satu hit lagi, Deviant Sword-nya langsung bakal connect. Battle di depan, satu hit lagi, battle-nya berhasil dapatin poin ke arah seorang Hike. Wow. Tapi ini untuk peperangan di area mid bisa ngasih sedikit waktu juga untuk Godiva nyicil-nyicil ya. Yes. Tapi bisa lo lihat tadi, hike-nya lagi-lagi serem Pak. Tapi permasalahannya tadi nggak bisa nge-eksekusi dengan manis. Iya. Itu battle udah sekarat banget. Plus dia pakai killing spree nih. Bener, tapi nggak boleh greedy juga. Karena itu di tengah-tengahnya masih ada turretnya juga, malah bisa jadi dibalikin nanti keadaannya. Sementara turtle-nya nih bakalan di-secure sama Erovka atau bakalan di steal kill lagi. Karena tadi Hike berhasil nge-steal kill ya. Pinch noise-nya di depan, tapi turtle masih diamankan oleh seorang Lancelot. Dia terkena sedikit gempuran ya dari Popol dan Kupa. Floating Blow digunakan mencoba untuk escape. Tapi lihat Godiva. Ada Phantom Execution dari seorang Lancelot, ultimate-nya blood out. Godiva bakal ke-press, posisinya masih ada ultimate. Floating Blow mencoba untuk escape, tapi ternyata Batam turretnya bakal menjadi next target. Sepertinya High mencoba buat nge-dive in dengan ada Deviant Sword, Tempest of Blaze, connect langsung ke arah seorang Ercan. Double stun, double kill, dan satu hit lagi. Jello, wow. Hampir saja ter-take down. Kejepit posisinya, satu hit lagi. Ketahuan. Langsung ketahuan Bapak oleh seorang Hike. Itu sebenarnya di PHP sih. Sebenarnya tuh dia tahu ada di situ. Ya kan, cuma tungguin aja nih di last minute dia pulang ya kan. Iya, soalnya bakal ketahuan juga posisinya ya. But meanwhile di arah top lane, Mars berhasil pelan-pelan pasti dapetin top turretnya. Yes, dan sementara nggak terlalu beda jauh dari Netflix sendiri ya.
Yes. tipis-tipis saja. Beda 1000 tapi lihat agak sedikit dive in dari seorang Hike defensif. Tempest of Blades digunakan mencoba untuk escape. But meanwhile in the top lane, Sunrose flick out, Molten Side dari seorang Keira hampir saja di take down. Sayang. Masih sama tipis banget tadi HP-nya ya. Udah bukan tipis lagi tuh, udah kayak setipis kapas. Tinggal ditiup, auto balik dia ke Iya, base. auto terbang. Tapi kali ini ada dispersion juga di arah mid lane untuk membersihkan minion terlebih dahulu. Dan sementara area midnya juga masih bakalan dijaga ketat nih sama Luoyi dan juga Tamusnya. Bakalan susah juga sih untuk nge-push. Karena kita tahu ya, Tamus sendiri juga tebal banget, sementara dari Popol dan Kupanya bakal sedikit ngasih kesulitan juga. Iya, ada sedikit harassment juga sekarang diberikan. Tapi Puncture, Sunrose menyicil Karago Diva dan juga Seni Budaya. Tapi ini menjadi momen untuk melakukan turtle kah? Ada Phantom Execution, lihat di depannya. Tamusnya harus menghilang. Rapture cukup pede, cukup keras. Tapi turtle-nya yang bakal langsung diincar menjadi momentum untuk disecure oleh seorang Battle. Iya, Battle memang sebenarnya dia nggak gunain, dia pakai Roger aja masih bisa bermain agresif ya. Ya, apalagi dengan Lancelot ya, dia udah pakai Lancelot makin agresif lagi. Betul, udah ngamain Heptasis juga. Ada Blade of Despair dari seorang Mars, makin pede banget apalagi dia pakai High and Dry. 1 lawan 1, wah enak banget ya. Masih bisa untuk dilawan ya. Yes, bakal pede banget. Tapi sepertinya middle turret udah didapat, bottom turret berhasil di secure. Nextnya ke arah middle turret sih. Middle turretnya untuk kali ini emang agak sedikit berat, tapi di sisi lain Jelau ketangkep di sana. Yes, Tempest of Blade bakal connect, flick out digunakan, rotation, dispersion, connect dua orang langsung, Ercan bakal mencoba untuk kabur, tapi ada Biaswar di depan, Hike-nya bakal digigit, langsung tersakiti hatinya, tapi Rapture bakal mencoba untuk mundur, bakal di-dive-in, Mars, the Web Dragon-nya connect, tapi di cancel ternyata, oh my god, tapi Battle mencoba untuk mengincar ke arah seorang Godiva dengan darah yang cukup low, ultimate dari seorang Luoyi bakal diincar kah? Wings by Wings di depan, Phantom Execution, Sunrose dari seorang Battle bakal mengincar ke arah seorang Seni Budaya. Lihat, bakal di-dive-in kah? Enggak sih. Kalau mau dive-in bahaya banget. Bahaya banget sih. Siapa yang mau ngelawan dari Lancelot, Pak? Tapi di sisi lain memberikan sedikit waktu juga untuk Jelau bisa nge-push area bottom lane-nya. Yes, but meanwhile in the top lane, Puncture digunakan untuk escape. Floating Blood, Ultimate Bloodthorn, ditungguin, datang bala bantuan, The Web Dragon, satu win lagi, malahan Godivanya yang harus terpick off, dan seorang Battle-nya selamat, sehat, sejahtera kali ini. Ya, tapi masih bakalan bakalan diincar terus sih dari Lancelot-nya ya. Yes, bakal jadi next target terus-terusan, tapi ini udah semakin menggila dari seorang Battle. 5 poin kecil masih dikantongi di depan Jelau. Wow, cukup pede dengan ada Frostmourne Shield-nya. Siapapun di depannya dihajar, udah super keras banget. Ya, ini nggak tahu ya, bakalan diambil lagi kayaknya dari turtle-nya dari Lancelot dengan damage yang udah pedes. Yes, oi, Pinch Poise-nya bolak-balik mau coba ngeharas. Tapi turtle masih diamankan oleh seorang Battle. Lihat red buff-nya, nggak di kontes ternyata ya. Iya, agak sedikit telat sih. Tadi dari Ercan kayak bakal coba untuk gangguin, tapi belum momennya. Agak terlalu terlambat ya. Terlambat. Betul. Tapi kali ini Battle sama Hike sama-sama level 13. Cuma perbedaannya beda kill-nya aja ya, beda 1. Tapi lihat, oh Baxia Shield of Unity dari seorang Rapture. Ada Sunrose, Phantom, Tempest of Blade juga bakal connect dari seorang Haikara backline-nya. Battle bakal sedikit kehalang pergerakannya, The Web Dragon connect karena seorang Seni Budaya, tapi Seni Budaya masih bisa untuk bertahan. Marsha di depan, double kill, berhasil diamankan. Tapi lihat master kill dari seorang Battle, ada Bloodthorn dari seorang Godiva. Federal Strike-nya dari seorang Jake Lee di arah bottom, di arah tengah, di backline-nya maksudnya. Wah. Iya, untungnya nggak ada yang sadar keberadaan dari si Jake Lee ya. Karena biasanya Jake Lee di awal selalu diincer orang-orang. Betul. Tapi akhirnya tadi dia masih bisa memaksimalkan ultimate-nya di Feather Air Strike-nya. Jadinya bisa dapetin satu player juga tadi ya. Yes, bisa nyicil dari kejauhan gitu kan. Tanpa harus kecicil darahnya. Dan ini teamfight di arah tengah tadi. Marsnya udah low banget sih. Disamperin sama Keira, double kill di secure.
Tapi monster kill dikantongi oleh seorang Lancelot. Lihat, Tonrose-nya sakit banget sih. Sampai harus escape dari seorang Ling ya. Tapi Jilo, wow. Karena tebel sih untungnya ya, jadi masih bisa selamat. Yes, trapnya di arah tengah. Bakal connect ke arah seorang Hike. Tapi it's okay. Kali ini ada Feather Ice Strike untuk buat ngebersihin minion di arah tengah. Iya, tapi kalau bisa kita lihat kayaknya kayak 50-60% fight-nya selalu di area mid-nya ya. Di area mid-nya dan Lord pertama juga udah mulai spawning kali ini. Tapi kayaknya nggak bakal coba untuk di amanin dulu karena masih banyak banget di area mid-nya. Di sana ada Godiva juga masih kontrol vision. Sementara di Rapture sih ngeselin sih kalau udah guling-guling ya. Yes, Feather Ice Strike-nya melakukan zoning out. But meanwhile in the top lane, Jelo Wow dengan Esmeralda-nya hampir saja ya. Nggak bakal di ini sih. Kalau mau diharas PR banget, butuh waktu. Butuh waktu, buang-buang tenaga. Iya, tapi kali ini Lord bakal menjadi next objective. Rapture sudah mulai bergerak, terkena Feather Ice Strike, satu hit lagi. Mas bakal mencoba buat nge-backup, tapi killing spree dia makan oleh seorang Ling. Digocek, Tonrose, masih ada function. Hike-nya bakal mencoba untuk mundur, tapi terkena pukulan Kupa. Ini bakal chaos banget, ternyata dua harus menghilang. Lordnya bakal menjadi next target. Siapa yang bakal dapetin? Lordnya diamankan oleh seorang Rupture. Jelo Wow mencoba untuk escape, dan ini menjadi disaster untuk tim Gambling Star Wolf Junior. Ya, karena posisinya tadi mereka yang nyicil ya. Yes, tapi mereka yang harus kehilangan Lord kali ini, Iya, Mokalate. karena udah kehilangan dua player, Jack Lee dan juga Mars-nya. Nggak bisa berbuat apa-apa selain mengikhlaskan Lord-nya. Waduh, ini udah nggak bisa diiklasin lagi sih. Kalau diiklasin lagi makin bahaya ini. Jangan sampai kejadian kayak di match pertama ini mirip banget. Lord berhasil bakal dibawa ke area bottom lane-nya. Sisanya mereka mungkin bisa nge-push top lane sama minion-minion yang udah maju juga. Dua lane berhasil didapatkan bahkan. Enggak ya, masih di atas nih. Yes, tapi bottom turret sih bakal jadi next target, tapi Lordnya langsung hilang dalam sekejap. Tapi at least bisa memberikan tambahan pressure dengan ada super minion ya. Benar, ada super minion dengan 3 lane sekaligus bakalan kewalahan sih harusnya dari Arrow. Agak kesulitan sih, lane mana yang bakal mereka defense gitu. Benar, tapi ini jadi kayak dejavu lagi juga. Di match pertama mereka kewalahan sama Ling ya. Nah, Match kali ketiga ini juga sama. sama-sama ini ya, kayak diharas, digangguin banget. Benar. Ling sama Lancelot ini perannya sangat-sangat mengganggu untuk kedua tim. Benar, karena tadi dari Arrow sendiri lebih milih untuk nge-ban hero-nya si Godiva ketimbang hero-nya Hike. Oh iya, benar Ya juga kan ya. ya? Coba kalau misalnya dari Link-nya yang diamanin ketimbang dari Balmonnya mungkin bakal beda cerita. Yes. Tapi kali ini Immortality disecure oleh seorang Erchan dengan populen kupanya. Floating Blood digunakan Godiva. Mencoba untuk sedikit mundur ya. Lightning Trunk yang juga diamankan. Falling Star Moon bakal diincar. Tempest of Blade belum digunakan, tapi Deviant Sword-nya langsung menghabisi eksekusi yang sangat manis. Blood Out bakal digunakan. Tidak mengenai siapapun, hanya satu saja, tapi lihat bakal di-dive-in. Tempest of Blade bakal digunakan. Immortality bakal pecah. Mars mencoba untuk escape. God lagi didapatkan oleh seorang Lancelot. Satu hit lagi. Erchan pun harus bye-bye. 2 tukar 1 di depan. Masih ada regenerasi dari seorang Rapture yang menghealing ke arah seorang seni budaya. Dan middle turret bakal menjadi next target. 3 melawan 4. Agak sedikit menyulitkan, tapi ada Feather Ice Strike mencoba buat mengusir pergerakan dari tim Maura Esports. Di atas bottom lane-nya Deviant Sword. Tempest of Blades ya, unstoppable didapatkan oleh seorang Hive. Bakal mencoba buat dive in. Ada Phantom Execution digunakan. Mencoba untuk defensif, tapi middle turret bakal menjadi next targetnya kali ini. Benar-benar di press abis-abisan ya dari Aura Esport juga di sana. Bisa ngamanin lane-nya dengan mudah. Apakah bakal terjadi late game lagi ke arah 20 menit? Waduh, ini bakal berbahaya lagi nih. Tapi dari seorang Hike-nya udah full slot juga. Dan dia lagi-lagi bikin Demon Hunter Sword buat ngincar ke Esmeralda sih dengan basic attack-nya ya. Ya. Deviant Sword-nya. Ada Endless juga. Yes. Tapi kalau kita lihat dari seorang Lancelot ya, udah Heptasis, Endless Battle, sama dia menggunakan Blade of Despair. Harusnya udah pedes banget sih. Udah
sama-sama pedes. Sama-sama pedes. Tinggal gimana Eksekusinya. eksekusi dan momentum yang mereka bisa maksimalin. Tuh. Ya, Ini gue ngeliat skinnya Jack Lee mirip-mirip kayak skinnya Carry ya. Ada juga kan tuh yang oranye. iya. Mirip-mirip dikit lah ya. Mirip-mirip dikit warnanya. Iya. Tapi ini si Parsha ya. Wings by Wings. Oh, Phoenix itu Phoenix, ya. iya Phoenix benar-benar ya. Phoenix. Skin Phoenix. Tapi kali ini Rupture. Bakal kelihatan posisinya. Tapi agak sedikit Lord terkena trap aja. resurrecting soon. Benar. At least dia cuman kayak kasih informasi aja untuk positioning yang dilakukan sama Aerowolf. Karena dari Aerowolf sendiri bakalan susah sih untuk maju ke depan. Mereka harus fokus defense. Sementara kayaknya kalau dari setup position yang dipunya sama Aura bakalan ngekontesin Lordnya ya. Nah, permasalahannya. Masih kalau ditungguin. Masih ditungguin siapa yang mau inisiasi duluan. Tapi kalau setidaknya mereka maksa 5-5 itu bakal menjadi keadaan yang bisa dibilang buruk banget sih. Chaos sih. Untuk tim Aura ya. Kalau mereka yang inisiasi duluan ya. Benar, tapi kalau dilihat Mars sendiri di bawah bakal usir minionnya dulu. Tapi ternyata udah dicicil-cicil lotnya. Yes, dispersion, rotation juga bakal konek seorang Jilo. Wow, tapi di arah bottom lane. Duel 1 lawan 1 dari seorang Hype berhasil men-take down ke arah seorang Mars. Ini bakal semakin menyulitkan pergerakan dari tim Gambling Shadow of Junior. Dan Lord akan terbuka dengan cukup lebar. Tersisa 2 bar kali ini. Apakah bakal di-commit? Tapi Immortality juga sudah disecure oleh seorang Battle. Agak sulit dan ternyata di-reset. Lihat dia kirinya. Parsanya harus menghilang dari seorang Jack Lee. Erchan bakal diincar. Masih ada Immortality. Tapi di sisi kirinya lihat. Ada Tempest of Blaze. Immortality-nya bakal pecah. Ditungguin oleh seorang High. Legendary diamankan. Phantom Execution. 1 hit lagi. Flicker digunakan. Floating Blood. Bakal terkena stun. Ditungguin di recall bro. Ada Ton Rose. 1 hit lagi. 3, 4 bahkan harus tumbang. Dan ini momen yang bagus banget untuk tim Aura Esports. Tersisa Mas. Bisakah melakukan defense agak sedikit menyulitkan. Tapi darahnya bakal disedot langsung oleh Elis. Dan inilah dia. Ternyata 2-1. Wow.